Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Embongan, Cak Ucup, santri Embongan. Hari ini silaturahim ke tokoh kota Surabaya yang tidak lain, tidak asing di Surabaya, sangat populer adalah Kiai Prostitusi. Kiai Prostitusi adalah kiai yang satu-satunya yang istiqomah dalam memperjuangkan hilangnya lokalisasi yang ada di kota Surabaya, termasuk Bangunsari, Moroseneng, dan yang terakhir adalah Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Ucup sowan ke Kiai. Pertama, Cak Ucup ingin tahu, Kiai, cerita ketika terjun pertama kali Kiai jadi dai di yang prostitusi yang itu tantangannya tidak semudah orang, kecuali orang-orang pilihan. Ya, jadi gini Cak Ucup, saya ini kecil lahir di daerah Maspati itu Kewalahwa. Kemudian berikutnya pindah di Jalan Demak. Di Jalan Demak itu rumah dijual oleh orang tua karena pajak terlalu tinggi. Bapak saya orangnya low profile sekali. Saya dijual, sudah di deadline waktunya harus meninggalkan rumah itu. Akhirnya ada tangga nawari, Pak Sueb kalau sampai cari rumah murah besar ada. Ya kamu bos, karena itu lagi mau harus keluar dari sini. Nggak tahunya di Bangunsari. Di Bangunsari. Saat itu saya SD kelas 4. Ya. Masya Allah. Itu Allah yang nempatkan di sini. Betul ya Allah. Sehingga fitnah keluarga itu lucu. Jamin gimana Mas Sueb? Wong sing jero lho. Pengen metu, kok wis njobo, kok pengen mlebu iki piye? Oh, pikir sampean niku, gak sakno keluarga. Sebuah aku semenjak aku duwe omah wis gak ero, gak do kanan kiri pokoke aku duwe omah. Itu ceritanya. Sehingga dengan demikian, usia saya remaja sampai sebelum mondok itu ya seperti ini, sehingga saya setiap hari melihat bergendaria di depan rumah saya. Dulu belum ada diskotik itu masih ngebrand setiap hari di depan rumah, di samping, di belakang, dan itu setiap saat dan setiap hari mudik ini tempatnya nggak pernah sepi. Jadi kalau ada kapal datang dari Tanjung Perak, dari orang Jepang, dari Jepang semua sini. Kalau ada yang dari Amerika semua, dari Korea semua. Oh dulu itu luar vulgar sekali. Jadi kebetulan rumah saya ini samping rumah makan Sabar Cina. Rumah makan Kawi pernah Cina, rumah makan Indonesia namanya rumah makan Cina. Lah itu rata-rata menyiapkan menu untuk orang-orang asing. Nah setelah itu dia bermabuk ria, keluar dari restoran di depan rumah saya ini, terus sambil jalan yang kiri perempuan dihirakun, satunya minum bir. Cuma saya nggak ada fotonya, itu sudah hampir tiap hari. Kemudian orang-orang beca dan orang-orang yang preman-preman itu main dadu, main lintri, sudah. Samping saya ini narkotika, dan itulah suasana yang setiap hari seperti kata orang itu seperti Hollywoodnya kecil yang ada di Surabaya. Itu tantangan itu. Sehingga dengan demikian orang tua mulai khawatir pada saat saya tamat dari MI atau SD itu, baru saya dilemparkan ke Tebuireng Jombang itu. Nangis sana itu. Nangis ya. Dengan lihat saya di pondok kan. Di pondok. Ya. Ada liku-liku dalam perjuangan prostitusi, teror preman, terus gitu. Tantangan itu kan pasti gimana gitu. Ya. Ya itu jadi orang tua mulai khawatir melihat gimana ya orang boleh mudik seperti itu, sehingga akhirnya dilempar ke Tebuireng. Memang awalnya nggak kerasan saya. Orang mondok itu sangat nista saat itu. Mondok kerucuk koreng, pondok itu sarungan, kelompenan, waduh. Tapi saya orang tua saya nggak tahu niatnya luar biasa untuk mondokkan saya. Awalnya nggak kerasan 6 bulan tuh, makan 6 bulan berikutnya kerasan. Yang membuat Kiai motivasi ketika pulang dari pesantren itu, untuk motivasinya apa, Kiai? Ya, motivasinya setelah pulang saya merasa ingin mengamalkan ilmu itu aja. Mengajarkan ilmu, mempraktekkan ilmu, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya dapatkan dari pesantren akan saya lakukan. Nah ternyata yang saya hadapi adalah orang-orang orang durjana, orang penuh kemungkaran seperti ini ya. Tapi itulah akhirnya tantangan ini justru saya nggak mundur, justru saya mendekat. Apa sih problemnya ini?
Nah, sehingga saya menemukan bahwa kekuatan lokalisasi itu ada 4 itu. Satu adalah WTS sendiri, yang kedua adalah mucikari, ketiga adalah tokoh-tokohnya Pak RW dan para premannya, yang keempat adalah orang-orang yang punya perekonomian yang ada di sini. Dan ternyata pada saat itulah yang menjadikan tantangan. Justru tantangan ini saya makin mendekat pada orang yang punya karismatis tanda kutip di depan lokalisasi RW. RW itu saya katakan wali kota kecil di lokasi. Justru setiap hari main perempuan, setiap hari minum. Justru saya bukan jauh, tapi saya dekat. Semakin saya dekati, dia tersipu-sipu sebenarnya, tersipu-sipu. Sehingga saya tanya, Pak RW, apa kita terus begini? Oh enggak, harus dirubah ini. Nah, apa akhirnya diskusi puncaknya adalah, ya kita adakan pengajian, Pak. Santapan rohani. Dilaksanakan namun santapan rohani. Dan itu berlangsung dari setiap hari Jumat, nggak libur kecuali hanya hari pada saat bulan Ramadan. Jadi motivasi saya adalah kepingin mengajarkan ilmu, ingin mengamalkan ilmu, dan terakhir tentunya ingin keberkahan dari apa yang saya lakukan. Iya, iya. Ada teror enggak, Ge? Ancaman terus diancam kalau pokoknya harus dosa sama mucikari apa gitu. Jadi awal-awalnya itu ancaman itu adalah mereka satu meremehkan sekali sama kita. Seperti apa ngaji. Di pengajian nanti jam 5 pulang dari balik RW, dia sudah disusul sama gendaannya. Apa nggak percuma? Itu teror secara sinisme lah ya. Sinisme. Tapi demikian juga para wartawan juga bertanya. Beberapa media itu, apa sebenarnya nggak percuma ceramah begini, dia sampean ngasih ceramah nyatanya setelah pulang juga mereka langsung direbut lagi sama praktikum lagi, dia dandan lagi. Saya katakan, saya nggak ada percuma. Saya berdakwah ini adalah hanya menyampaikan saja soal hidayah Allah. Ya. Seandainya dia mendengar ceramah saya ini, dipikir selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia tobat, berarti hidayah turun. Seandainya sampai bertahun masih di sini, berarti hidayah belum turun. Itu aja kunci saya yang menjadikan saya tidak pesimis. Nah, kemudian ancaman-ancaman yang lain, pada satu ketika ada beberapa hal yang terkait dengan pengamanan di sini. Akhirnya yang dirujuk saya, ini gara-gara Pak Ustadz ini. Saya diuber polisi, saya diancam, mereka mulai gerah, mucikari gerah, preman gerah, pedak Pak. 2 kali peristiwa ini, ya kan dilalah oleh Allah. Nah ibu saya ini kan orang desa, ya setiap hari saya itulah almarhum ibu saya itu, yang dilalah. Kamu tekan tadi kamu digelek iki, cari ini kamu juga ada pedang, delek. Jadi mereka itu saking jengkelnya ya, merasa terusik dengan kehidupan mereka ya. Ada juga yang resah. Sehingga saya diancam pedang itu ya. 2 kali peristiwa terjadi. Ya. Nah itulah memang harus kita hadapi semuanya itu. Tapi itu karena saya nanti ya telan, tidak bagaimana saya harus tawadduan ya. Tawaddu. Anda pasor akhlak gitu ya. Dan sambil memohon kepada Allah selamat ya Allah itu. Kesuksesan dalam untuk lokalisasi sudah nggak ada lagi dengan cara-cara dengan akhlak ya. Akhlak dengan keilmuan semua itu diraihkan hidayah sama Allah ya. Sahabat Embongan, ini adalah penjelasan yang sangat berarti bagi kita adalah berjuang, berdakwah, apa yang perlu kita sampaikan sebenar-benarnya. Tapi yang terpenting adalah dari hikmah itu semua adalah akhlak budi pekerti yang baik ketika kita mendekati seseorang untuk mengikuti kita. Yang terakhir Kiai, 2012 ini kan sudah ditutup. Harapan Kiai terhadap pimpinan wali kota hari ini apa gitu, terhadap tempat hiburan, lokalisasi yang banyak orang yang melihat kayak gimana gitu, kok cari lokalisasi Surabaya itu susah sekarang gitu. Harapannya ya tentu penutupan itu pasti di mana-mana terjadi pro dan kontra, hal yang wajar saja. Jadi pada situ
puncaknya Pak Yusuf. Saya tuh itu di demo. Ya di demo. Yang mereka itu ini yang demo kebanyakan dari mucikarinya dan sebagian para PSK-nya. Perlu diketahui, PSK di Surabaya itu hampir 90% orang luar Surabaya. Itu yang pertama diketahui. Kedua, yang mucikari kebanyakan justru orang asli Surabaya. Pada saat itu memang pemerintah sudah menjanjikan mereka pulang, tidak bisa pulang, tapi dikasih pesangon. Pesangon, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Nah, dilala itu uangnya dititipkan ke lembaga saya. Wow, fitnahnya luar biasa. Pak, kalian dapat berapa persen kerjanya? Masya Allah. Ya, kemudian setelah penutupan itu terjadi demo besar-besaran di Bangunsari ini. Mucikari dan para premannya, mucikari sebagian PSK yang belum pulang itu, saya bukan korupsi, aku bukan korupsi, kenapa ditutup, kalau ditutup saya makan apa, kalau ditutup saya kerja apa. Itu mestinya yang di demo itu Pak RW sebenarnya. Lah Pak RW lihat masa banyak, takut melarikan diri. Kemana? Justru pendemo datang ke sini. Di luar semuanya. Kemudian sebagian ada 10 PSK, kemudian ada 7 mucikari di sini duduk. Mereka bertatap muka di sini. Saya hanya mengatakan, ya Allah, yang penting selamatkan jiwa saya, selamatkan diri saya, ya Allah. Sehingga saya tidak ada rasa emosi, justru saya hanya mereka menyampaikan, ini gara-gara ada uang dari Pemkot, ini gara-gara Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz tanggung jawabnya Pak Ustadz, bagaimana RW datang ke sini juga akhirnya, bagaimana tanggung jawabnya Pak RW, tokoh masyarakat, bagaimana tokoh agama ini. Saya nggak langsung berikan balasan, karena mereka mukanya sudah merah semuanya. Ini kalau saya 1 kecap, 2 kecap, dia pasti 10 kecap. Dengan saya mengatakan, dilala oleh Allah itu diselamatkan dengan cara hanya hitungan berapa menit. Datanglah yang namanya para intel Polres dan dari Polsek. Datang ke sini langsung berdiri di pojok situ. Dia mengatakan, kalian di sini ada apa? Demo di sini ada apa? Kalau kalian tanya tentang lokalisasi, tanya saya polisi. Kalau Anda tanya agama silakan sama Pak Ustadz, tapi kalau tanya tentang lokalisasi, tanya saya polisi. Waktu itu kalau kalian nggak segera membubarkan diri, saya akan berbuat lebih jauh lagi pada Anda semuanya. Ayo bubarkan. Nah, ya saya juga nggak merasa bangga, nggak merasa apa, diam aja sudah. Ya saya anggap ini malaikat saya yang berupa polisi ini. Akhirnya terselamatkan di situ, pulang. Ya, itulah risiko yang saya hadapi. Iya. Terima kasih Kiai atas waktunya. Dulur Embongan, Cak Ucup, Santri Embongan, hari ini banyak makna yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan meniti jalan sempurnakan tujuan kita untuk lebih baik, Kiai. Terus tambah lagi Pak Ucup, tadi pertanyaannya setelah ditutup oleh Bu Wali Kota atas surat edaran dari Gubernur, ya harapan kami kepada Pemkot yang baru, Bapak Wali Kota dan semua jajaran Pemkot, semoga penutupan ini tetap dipertahankan, ditutup. Soal penyimpangan pasti ada kok, saya tahu. Kan persoalan prostitusi kan bisa tidak hanya lokalisasi, bisa di hotel bintang 1, bintang 2, dan sebagainya. Artinya, maaf kalau saya ngomong kasar, prostitusi sampai kiamat nggak akan selesai. Tapi kalau lokalisasi memang harus diselesaikan. Karena kebanyakan PSK itu datang dari desa, memang karena rayuan semuanya. Diiming-iming kerja di Surabaya, akhirnya dibawa ke Surabaya. Pertama sebagai cleaning service, kemudian kedua nyukui minuman, ketiga baru dia disenggol menjadi human trafficking ini. Nah, dengan demikian kami berharap semoga Surabaya tetap menjaga. Soal masalah mereka nyolong-nyolong maling, ya sudah, itu kerjaan polisi saja. Ya. Harapan kita seperti itu, sehingga Surabaya makin bersih, makin indah, makin makmur. Tidak hanya makmur agama, tapi juga makmur masyarakatnya. Amin. Dan perlu diketahui yang terakhir ini terkait dengan Embongan ini. Dulu sepi sini nih. Setelah tutup ada berapa tahun, nggak ada orang lalu lalang. Wah, tapi sekarang, sampai keluar dari Masjid Nurul Fatah sampai ke sini, orang jualan kanan kiri, bahkan tiap rumah itu semuanya banyak UMKM itu ingin nyewa di situ. Iya, saking ramainya di sini. Keberkahan juga ya.
Keberkahan. Sehingga pertanyaan mereka, kalau saya tutup makan apa? Kalau saya tutup mau kerja apa? Sekarang terjawab. Nah, kemudian yang kedua, tanah di sini Pak Yusuf, dulu itu satu kapling 10 kali 20 rumah-rumah biasa itu paling mahal 300 juta. Sekarang setelah ditutup, dulu orang beli tanah di sini ya orang sini sendiri. Sekarang setelah tutup, tanah menjadi 1,2 M. Insyaallah. Dan itu yang beli tidak di sini, bahkan luar sudah mulai masuk ke sini. Karena apa? Bangun Sari dulu daerah prostitusi, sekarang menjadi daerah santri. Santri, ya. Tuh, mudah-mudahan bisa menular ke Moroseneng, Doli dan lainnya yang awalnya daerah lokalisasi menjadi daerahnya santri. Dan ini adalah luar biasa. Mudah-mudahan Pak Wali Kota juga bagaimana bisa Surabaya itu menjadi rojo icuroyo dan selalu ada makna berzikir dan bersih semuanya, makmur semuanya. Itu saja, salam dari Cak Ucup Santri Embongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenangan kaos dari Cak Ucup Santri Embongan, mohon diterima, mudah-mudahan menjadi kenangan. Ya, ada pesan? Cak Ucup memang oke. Ini santri Embongan yang luar biasa, alumni pesantren Tebireng. Semoga berkah. Amin.